Kera secara tidak sengaja melemparkan kotoran ke wajah petugas pemelihara. Ia melihat itu, dan tidak bisa menahan tawa. Dan petugas pemelihara langsung marah karena malu. Ia mengambil sebuah pistol air bertekanan tinggi. Setelah memberi pelajaran kepada kera, petugas pemelihara pergi dengan angkuh. Sementara itu, Caesar yang malang terkurung di tanah dan tidak bisa bergerak. Saat itu, ia merasa dingin dan lapar. Untuk pertama kalinya, ia muncul ide untuk melarikan diri dari penjara. Selama waktu bebas di luar, ia menemukan bahwa ada begitu banyak sesama yang dikurung di sini. Di dalam kandang ada seekor gorila hitam yang sangat kuat. Karena takut ia melarikan diri, bahkan tidak ada waktu bebas untuknya. Pemimpin geng di sini, Rocket, segera berdiri ketika melihat ada pendatang baru. Caesar dengan sukarela melempar bola mainan sebagai tanda persahabatan. Namun, bola itu langsung dibuang oleh Rocket. Ia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pendatang baru ini. Ia langsung merobek pakaian Caesar tanpa berkata-kata, kemudian mengibaskan pakaiannya dengan gerakan menghina. Caesar yang ketakutan segera melarikan diri, namun Rocket berlari cepat dan menjatuhkannya. Kera-kera di sekitarnya bersorak untuk pemimpin mereka. Caesar melihat tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan hanya bisa memanjat pohon. Rocket juga dengan cepat mengejarnya dari belakang. Melihat situasi itu, Caesar menendang Rocket. Ini membuat Rocket marah. Dia memberikan pukulan keras yang menjatuhkan Caesar. Rocket melompat turun untuk terus menghukum Caesar. Saat itu, petugas pemelihara menggunakan senapan bius untuk menjatuhkan kedua kera. Caesar memanjat ke puncak pohon saat waktu bebas kedua. Akhirnya di dekat sepotong kaca di atap, menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jadi pada hari berikutnya, dia melambaikan tangan kepada seorang pengunjung. Pengunjung pria itu dengan antusias mendekati Caesar. Tiba-tiba, Caesar menarik kerah orang itu dengan kuat, dan menatap lawan dengan tatapan marah. Pria itu ketakutan, dan tidak berani bergerak. Saat itu, petugas pemelihara berlari mendekat. Caesar segera melepaskan tangannya. Setelah petugas pemelihara pergi, Caesar mengeluarkan pisau kecil yang baru saja dicurinya dari orang itu. Malam itu, Caesar mengikat pisau ke sebuah tongkat, lalu memasukkannya ke dalam kunci pintu. Dia memutar dengan lembut dan membuka pintu penjara. Caesar tidak melarikan diri sendiri, melainkan melepaskan gorila hitam itu. Gorila hitam itu melesat keluar dengan cepat, menikmati kebebasan yang belum pernah dirasakannya. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Caesar sebagai tanda terima kasih, dan ini hanyalah langkah pertama dari rencana pelarian Caesar. Setelah itu, Caesar membangunkan pemimpin geng yang pernah mengganggunya, Rocket. Rocket tidak tahu apa yang terjadi dan merangkak keluar ke lorong. Namun, saat dia baru sampai di mulut lubang, dia dipukul ke tanah oleh Caesar dengan sebuah tong besi. Rocket baru saja ingin melawan, gorila hitam di belakangnya segera memberikan peringatan. Melihat gorila memberikan dukungan kepada Caesar, Rocket hanya bisa tunduk kepada Caesar. Saat Caesar menyentuh tangan Rocket, pemimpin geng di sini akan mengganti nama dan identitasnya. Setelah itu Caesar meminta Rocket untuk membagikan biskuit kepada para kera untuk mendapatkan dukungan. Caesar sekarang sepenuhnya menjadi pemimpin di sini. Dan alasan Caesar begitu pintar adalah karena sebelumnya ada sebuah perusahaan obat yang meneliti obat untuk menghambat demensia. Ibunya dipilih sebagai subjek percobaan menggunakan obat tersebut. Dan sejak lahir, ia sudah lebih pintar daripada kera lainnya. Dan Caesar sekarang ingin semua kera menjadi pintar seperti dirinya. Karena ia tidak hanya ingin melarikan diri dari sini, tetapi juga ingin membangun sebuah dunia kera yang sepenuhnya terlepas dari kekuasaan manusia. Maka ia pun diam-diam melarikan diri dari sini, kembali ke rumahnya yang dulu, mencuri ramuan tuannya. Setelah kembali ke penjara, dia menusukkan pisau ke ramuan itu. Asap tebal segera menyebar di seluruh penjara. Para kera masih belum tahu, mereka akan mencapai kecerdasan yang sama dengan manusia dalam semalam. Sementara itu, petugas pemelihara sedang mengunci kandang. Mereka juga menemukan bahwa Caesar telah ditinggalkan di luar. Petugas pemelihara marah. Dia terus-menerus menyetrum Caesar dengan tongkat listrik. Tapi semua ini sudah ada dalam rencana Caesar. Caesar menangkap tangan petugas pemelihara. Kau monyet kotor, lepaskan cakar busukmu. Tidak. Bahkan kera-kera di sekitarnya juga terkejut. Mereka belum pernah melihat kera yang bisa berbicara. Setelah Caesar memberi pelajaran kepada petugas pemelihara, dia pun memukulnya hingga pingsan, dan mengurungnya di dalam kandang. Kemudian dia membuka pintu kandang, mengeluarkan semua kera. Sementara itu, petugas pemelihara ternyata bangun lagi. Dia mengambil tongkat listrik yang tergeletak di tanah. Caesar yang cerdas juga mengambil pistol air dari tanah. Petugas pemelihara langsung merasakan kemarahan di barat laut. Setelah itu, Caesar memimpin semua kera untuk melarikan diri dari sini. Mereka melarikan diri menuju rumah mereka sendiri. Sementara itu, seekor kera sedang melakukan eksperimen. Karena menjadi gila, dia menjatuhkan masker Dokter Gemuk. Dokter Gemuk secara tidak sengaja menghirup obat, tanpa disadari, hanya kera yang kebal terhadap obat ini. Dokter Gemuk meninggal keesokan harinya dengan darah mengalir dari semua lubang di wajahnya. Dan tetangga pilot, yang pernah berhubungan dekat dengan Dokter Gemuk,
juga mulai menunjukkan gejala di bandara. Setetes darah dari hidungnya jatuh ke tanah. Dengan demikian, virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sebuah epidemi flu kera yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda dunia. Masyarakat manusia jatuh ke dalam keadaan tanpa pemerintahan. Listrik dan transportasi semuanya lumpuh. 15 tahun kemudian, manusia kehilangan kemampuan berbahasa sepenuhnya karena mutasi virus, dan 400 tahun setelah wabah virus flu kera, manusia telah berevolusi kembali ke keadaan primitif. Bahkan tanda-tanda peradaban manusia telah sepenuhnya terkubur. Dan pada saat ini, muncul pula pemerintahan diktator kera. Manusia menjadi mangsa bagi kera. Mereka menangkap manusia, begitu melihatnya. Membunuh manusia, begitu melihatnya. Inilah bagian keempat dari seri Kebangkitan Kera, yang baru-baru ini tayang, film Kebangkitan Kera, Dunia Baru. Bagian ini bukan hanya sekadar film aksi yang menghibur, tetapi selalu mengandung pemikiran tentang dunia saat ini, pemikiran mendalam tentang antroposentrisme. Apakah manusia benar-benar seharusnya berada di puncak rantai makanan? Apakah manusia benar-benar seharusnya menjadi pusat dunia ini? Jika manusia menjadi budak kera, dunia ini akan seperti apa? Peradaban dunia akan seperti apa? Sebenarnya, sudah sejak tahun 1968 dalam 5 bagian planet Kera, penuh dengan refleksi tentang perang dingin dan penyalahgunaan teknologi perang, juga ada pemikiran tentang penyalahgunaan senjata nuklir dan konflik ras. Film ini memanfaatkan pembalikan peran antara manusia dan kera. Kita tampaknya sedang melihat kera, namun sebenarnya kita sedang melihat diri kita sendiri sebagai manusia. Meskipun pada saat itu, tingkat efek khusus terbatas, dalam kondisi teknologi yang kurang memadai, itu juga memicu gelombang antusiasme menonton. Dan kini film ini, dengan teknologi pengambilan gerak yang baru, Kebangkitan Kera, Dunia Baru akhirnya tiba dengan teknologi CG. Baik dari segi daya tarik maupun implikasi kemanusiaan dalam cerita, semuanya layak untuk kamu tonton di bioskop. Kera secara tidak sengaja melemparkan kotoran ke wajah petugas pemelihara. Ia melihat itu, dan tidak bisa menahan tawa. Dan petugas pemelihara langsung marah karena malu. Ia mengambil sebuah pistol air bertekanan tinggi. Setelah memberi pelajaran kepada kera, petugas pemelihara pergi dengan angkuh. Sementara itu, Caesar yang malang terkurung di tanah dan tidak bisa bergerak. Saat itu, ia merasa dingin dan lapar. Untuk pertama kalinya, ia muncul ide untuk melarikan diri dari penjara. Selama waktu bebas di luar, ia menemukan bahwa ada begitu banyak sesama yang dikurung di sini. Di dalam kandang ada seekor gorila hitam yang sangat kuat. Karena takut ia melarikan diri, bahkan tidak ada waktu bebas untuknya. Pemimpin geng di sini, Rocket, segera berdiri ketika melihat ada pendatang baru. Caesar dengan sukarela melempar bola mainan sebagai tanda persahabatan. Namun, bola itu langsung dibuang oleh Rocket. Ia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pendatang baru ini. Ia langsung merobek pakaian Caesar tanpa berkata-kata, kemudian mengibaskan pakaiannya dengan gerakan menghina. Caesar yang ketakutan segera melarikan diri, namun Rocket berlari cepat dan menjatuhkannya. Kera-kera di sekitarnya bersorak untuk pemimpin mereka. Caesar melihat tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan hanya bisa memanjat pohon. Rocket juga dengan cepat mengejarnya dari belakang. Melihat situasi itu, Caesar menendang Rocket. Ini membuat Rocket marah. Dia memberikan pukulan keras yang menjatuhkan Caesar. Rocket melompat turun untuk terus menghukum Caesar. Saat itu, petugas pemelihara menggunakan senapan bius untuk menjatuhkan kedua kera. Caesar memanjat ke puncak pohon saat waktu bebas kedua. Akhirnya di dekat sepotong kaca di atap, menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jadi pada hari berikutnya, dia melambaikan tangan kepada seorang pengunjung. Pengunjung pria itu dengan antusias mendekati Caesar. Tiba-tiba, Caesar menarik kerah orang itu dengan kuat, dan menatap lawan dengan tatapan marah. Pria itu ketakutan, dan tidak berani bergerak. Saat itu, petugas pemelihara berlari mendekat. Caesar segera melepaskan tangannya. Setelah petugas pemelihara pergi, Caesar mengeluarkan pisau kecil yang baru saja dicurinya dari orang itu. Malam itu, Caesar mengikat pisau ke sebuah tongkat, lalu memasukkannya ke dalam kunci pintu. Dia memutar dengan lembut dan membuka pintu penjara. Caesar tidak melarikan diri sendiri, melainkan melepaskan gorila hitam itu. Gorila hitam itu melesat keluar dengan cepat, menikmati kebebasan yang belum pernah dirasakannya. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Caesar sebagai tanda terima kasih, dan ini hanyalah langkah pertama dari rencana pelarian Caesar. Setelah itu, Caesar membangunkan pemimpin geng yang pernah mengganggunya, Rocket. Rocket tidak tahu apa yang terjadi dan merangkak keluar ke lorong. Namun, saat dia baru sampai di mulut lubang, dia dipukul ke tanah oleh Caesar dengan sebuah tong besi. Rocket baru saja ingin melawan. Gorila hitam di belakangnya segera memberikan peringatan. Melihat gorila memberikan dukungan kepada Caesar, Rocket hanya bisa tunduk kepada Caesar. Saat Caesar menyentuh tangan Rocket, pemimpin geng di sini akan mengganti nama dan identitasnya. Setelah itu Caesar meminta Rocket untuk membagikan biskuit kepada para kera untuk mendapatkan dukungan. Caesar sekarang sepenuhnya menjadi pemimpin di sini. Dan alasan Caesar begitu pintar adalah karena sebelumnya ada sebuah perusahaan obat yang meneliti obat untuk menghambat demensia. Ibunya dipilih sebagai subjek percobaan menggunakan obat tersebut. Dan sejak lahir,
ia sudah lebih pintar daripada kera lainnya. Dan Caesar sekarang, ingin semua kera menjadi pintar seperti dirinya. Karena, ia tidak hanya ingin melarikan diri dari sini, tetapi juga ingin membangun sebuah dunia kera yang sepenuhnya terlepas dari kekuasaan manusia, maka ia pun diam-diam melarikan diri dari sini. Kembali ke rumahnya yang dulu, mencuri ramuan tuannya. Setelah kembali ke penjara, dia menusukkan pisau ke ramuan itu. Asap tebal segera menyebar di seluruh penjara. Para kera masih belum tahu, mereka akan mencapai kecerdasan yang sama dengan manusia dalam semalam. Sementara itu, petugas pemelihara sedang mengunci kandang, mereka juga menemukan bahwa Caesar telah ditinggalkan di luar. Petugas pemelihara marah. Dia terus-menerus menyetrum Caesar dengan tongkat listrik. Tapi semua ini sudah ada dalam rencana Caesar. Caesar menangkap tangan petugas pemelihara. Kau monyet kotor, lepaskan cakar busukmu. Tidak. Bahkan kera-kera di sekitarnya juga terkejut. Mereka belum pernah melihat kera yang bisa berbicara. Setelah Caesar memberi pelajaran kepada petugas pemelihara, dia pun memukulnya hingga pingsan, dan mengurungnya di dalam kandang. Kemudian dia membuka pintu kandang, mengeluarkan semua kera. Sementara itu, petugas pemelihara ternyata bangun lagi. Dia mengambil tongkat listrik yang tergeletak di tanah. Caesar yang cerdas juga mengambil pistol air dari tanah. Petugas pemelihara langsung merasakan kemarahan di barat laut. Setelah itu, Caesar memimpin semua kera untuk melarikan diri dari sini. Mereka melarikan diri menuju rumah mereka sendiri. Sementara itu, seekor kera sedang melakukan eksperimen. Karena menjadi gila, dia menjatuhkan masker dokter gemuk. Dokter gemuk secara tidak sengaja menghirup obat, tanpa disadari, hanya kera yang kebal terhadap obat ini. Dokter gemuk meninggal keesokan harinya dengan darah mengalir dari semua lubang di wajahnya. Dan tetangga pilot, yang pernah berhubungan dekat dengan dokter gemuk, juga mulai menunjukkan gejala di bandara. Setetes darah dari hidungnya jatuh ke tanah. Dengan demikian, virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sebuah epidemi flu kera yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda dunia. Masyarakat manusia jatuh ke dalam keadaan tanpa pemerintahan. Listrik dan transportasi semuanya lumpuh. 15 tahun kemudian, manusia kehilangan kemampuan berbahasa sepenuhnya karena mutasi virus, dan 400 tahun setelah wabah virus flu kera, manusia telah berevolusi kembali ke keadaan primitif. Bahkan tanda-tanda peradaban manusia telah sepenuhnya terkubur. Dan pada saat ini, muncul pula pemerintahan diktator kera. Manusia menjadi mangsa bagi kera. Mereka menangkap manusia, begitu melihatnya. Membunuh manusia, begitu melihatnya. Inilah bagian keempat dari seri Kebangkitan Kera, yang baru-baru ini tayang, film Kebangkitan Kera, Dunia Baru. Bagian ini bukan hanya sekadar film aksi yang menghibur, tetapi selalu mengandung pemikiran tentang dunia saat ini, pemikiran mendalam tentang antroposentrisme. Apakah manusia benar-benar seharusnya berada di puncak rantai makanan? Apakah manusia benar-benar seharusnya menjadi pusat dunia ini? Jika manusia menjadi budak kera, dunia ini akan seperti apa? Peradaban dunia akan seperti apa? Sebenarnya, sudah sejak tahun 1968 dalam 5 bagian planet Kera, penuh dengan refleksi tentang perang dingin dan penyalahgunaan teknologi perang, juga ada pemikiran tentang penyalahgunaan senjata nuklir dan konflik ras. Film ini memanfaatkan pembalikan peran antara manusia dan kera. Kita tampaknya sedang melihat kera, namun sebenarnya kita sedang melihat diri kita sendiri sebagai manusia. Meskipun pada saat itu, tingkat efek khusus terbatas, dalam kondisi teknologi yang kurang memadai, itu juga memicu gelombang antusiasme menonton. Dan kini film ini, dengan teknologi pengambilan gerak yang baru, Kebangkitan Kera, Dunia Baru akhirnya tiba dengan teknologi CG. Baik dari segi daya tarik maupun implikasi kemanusiaan dalam cerita, semuanya layak untuk kamu tonton di bioskop.